Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Lalalalalala. Bus itu terus melaju meninggalkan kota Star Hill menuju ke kampung halaman Ryan. Tampak tiga anak muda yang tampan dengan daya pesonanya masing-masing kini dengan riang-ria bernyanyi membuat para penumpang yang lain tersenyum geli melihat tingkah mereka. Lagu apa lagi, Ryan? Tanya Daniel sebaik saja mereka menyelesaikan satu lagu yang mereka nyanyikan. Sudah, Daniel. Aku Kate. Kata Ryan. Ryan, apakah perjalanan kita ini masih lama? Tanya Jerry. Masih beberapa jam lagi, Jerry. Jawab Ryan. Sebenarnya mengapa kau begitu mendadak ingin pulang kampung, Ryan? Tanya Daniel. Sepupuku Daniel. Katanya dia ingin menyambung pendidikan ke perguruan tinggi. Pamanku menginginkan agar dia masuk ke Golden University karena di sana ada aku yang bisa menjaganya. Jawab Ryan mengatakan alasannya yang mendadak tersebut. Sepupu MU jantan atau betina? Tanya Daniel. Sialan kau, Daniel. Memangnya sepupuku itu kambing? Jawab Ryan sedikit jengkel. Hahaha. Aku hanya bercanda, Ryan. Kata Daniel sambil tertawa melihat ekspresi sewot di wajah Ryan. Sepupuku itu seorang gadis yang sangat cantik. Pokoknya mengalahkan kecantikan Lisa dan Rindy. Kata Ryan memuji sepupunya tersebut. Ehem. Apa ehem? Helen, mau kau kemanakan? Awas kalau sampai Rico tahu. Bisa patah-patah tulang MU dihajar oleh Rico. Kata Ryan. Mendengar Ryan menyebut nama Helen, Daniel hanya bisa menelan ludahnya. Bagiku Helen lebih cantik daripada siapapun. Kata Daniel. Kau harus bisa menjaga Helen, Daniel. Aku rasa untuk kedepannya, itu akan lebih sulit. Kata Ryan memperingatkan. Iya. Aku juga merasa bahwa Rico saat ini pasti dalam masalah besar. Kata Jerry. Rico ini menghilang tanpa jejak. Akun sosial media miliknya semua ditutup. Nomor ponselnya juga tidak dapat dihubungi. Menurut MU Jerry, apakah dia saat ini baik-baik saja? Tanya Daniel khawatir. Entahlah, Daniel. Anak buah Tuan Syam gagal melacak keberadaan Rico. Aku malah curiga dengan perusahaan pinjaman uang Arsen. Nanti saja setelah kita kembali, aku akan lebih meningkatkan lagi usaha untuk mencari keberadaan Rico. Kata Jerry. Ya. Harus, Jerry. Dengan tenaga dan sumber daya yang kau miliki, mustahil sangat sulit bagimu melacak keberadaan Rico. Kata Ryan. Buktinya sampai sekarang kita tidak menemukan di mana keberadaan Rico. Bukannya kita tanpa usaha? Kata Jerry sambil menatap keluar melalui kaca bus. Mungkin belum waktunya kita bertemu dengan Rico. Aku hanya mengingatkan kepada MU Daniel. Jika sewaktu-waktu ada apa-apa dengan Rico, kau harus siap melindungi Helen dengan apa sekalipun. Kata Ryan. Selain berbakti kepada orang tua, aku juga akan menjaga Helen walau dengan nyawaku sendiri. Kata Daniel bertekad penuh semangat sambil mengepalkan tinjunya. Sudah. Ayo kita istirahat saja. Perjalanan masih sekitar 4 jam lagi. Mungkin hampir senja kita baru akan sampai ke kampung halamanku. Kata Ryan lalu segera memejamkan matanya. Bus yang ditumpangi oleh Jerry, Ryan, Daniel serta penumpang yang lainnya terus saja melaju melewati tanjakan dan turunan menuju ke kampung halaman Ryan. Mountain Slope. Tepat pukul 5 sore akhirnya rombongan Ryan, Daniel dan Jerry sampai juga ke tempat tujuan yaitu kampung halaman Ryan. Begitu mereka turun dari bus, Daniel dan Jerry tampak sangat terpukau dengan keindahan kampung halaman Ryan tersebut. Wah, kampung halaman MU cantik sekali, Ryan. Aku merasa seperti berada di depan lukisan. Kata Daniel sambil memperhatikan kampung yang tidak begitu besar tersebut. Jerry juga memandang ke sekeliling di mana dia melihat sungai yang cukup besar berair jernih mengalir tenang di mana di sebelah sungai tersebut terdapat sawah padi yang luas dan kini sedang menguning bak hamparan emas berkilauan tertimpa sinar matahari di sore itu. Mungkin kehidupan seperti inilah yang diimpikan oleh ayah angkat ketika mendiang istrinya masih hidup. Benar-benar sangat tenang dan damai. Fikir Jerry dalam hati. Hei, kalian mengapa hanya diam? Apakah kalian menyesal datang ke kampung halamanku? Kata Ryan bertanya.
Tidak, Rian. Kampung MU ini benar-benar sangat indah. Kata Daniel membantah anggapan Rian. Aku harus mengambil beberapa foto matahari yang akan terbenam. Kata Jerry mengeluarkan kameranya dan mulai memotret pemandangan indah di kala sore itu. Sedang asyik memotret beberapa, tiba-tiba Jerry melihat di layar kameranya bahwa dia sedang menangkap sosok seorang gadis di kejauhan sana. Jerry berhenti sejenak. Dia kini memperhatikan ke depan di mana sosok wanita tadi berada. Namun aneh. Tiada siapa-siapa di sana. Ada apa, Jerry? Kau seperti sedang kebingungan. Tanya Daniel. Lihat ini, Daniel. Kameraku menangkap sosok seorang gadis. Tapi setelah aku perhatikan, gadis itu seperti menghilang. Lihat di sana. Bukankah yang aku tunjuk itu sama persis yang ada dalam foto ini? Tanya Jerry. Daniel kini juga memperhatikan lalu berkata, benar Jerry. Kau harus menanyakan siapa gadis berbaju merah ini kepada Rian. Kata Daniel memberi saran. Jangan Daniel. Itu tidak mengasyikkan. Ini justru tantangan bagiku. Aku penasaran siapa gadis itu. Kata Jerry sambil mengerutkan keningnya. Ayo kita jalan Jerry. Ayo Daniel. Orang tuaku pasti sudah menunggu kita di rumah. Kata Rian sambil menyandang tasnya dan segera berjalan di depan diikuti oleh Daniel dan Jerry. Begitu ketiga anak muda itu telah sampai di tengah-tengah kampung, terlihat kini para tetangga dan anak-anak kecil mengerubungi Rian, Daniel dan Jerry dengan sukacitanya. Morgan. Keluarlah. Lihat anak MU calon sarjana telah kembali. Di mana kau Morgan? Teriak salah satu tetangga dengan semangat. Melihat anak-anak mengerubungi mereka, Rian, Daniel dan Jerry segera membuka tas mereka dan segera membagi-bagikan permen dan biskuit yang mereka bawa dari Star Hill. Benarkan kataku? Untung saja aku mengingatkan kalian untuk membeli jajanan dalam jumlah banyak. Jika tidak, kasihan mereka pasti akan kecewa. Jauh-jauh dari kota tanpa oleh-oleh. Kata Daniel yang tersenyum senang melihat keriangan anak-anak itu menerima pemberian dari mereka. Iya. Kau tentunya lebih arif tentang ini Daniel. Ini karena kau dan Rian memiliki kampung yang indah untuk dikunjungi. Aku? Jangankan kampung. Orang tua pun aku tidak punya. Kata Jerry. Orang tua kami ya orang tua MU juga. Kata Rian. Jerry hanya tersenyum saja lalu segera memalingkan pandangannya ketika saat ini tampak seorang lelaki setengah baya keluar dari dalam rumah dengan senyum bangga mengembang di bibirnya lalu dengan tangan terbuka segera memeluk Rian. Anakku sudah kembali. Bagaimana dengan perjalanan MU? Tanya lelaki setengah baya yang ternyata adalah ayah Rian. Perjalanan kami lancar-lancar saja ayah. Kata Rian. Oh ya, ini adalah sahabat-sahabatku dari Star Hill. Yang ini bernama Jerry dan yang satu lagi bernama Daniel. Kata Rian memperkenalkan kedua sahabatnya itu kepada ayahnya. Oh, senang berjumpa dengan kalian anak-anak muda. Perkenalan. Nama bapak adalah Morgan. Katanya sambil mengulurkan tangan yang langsung disambut oleh Daniel dan Jerry. Bersambung.